Oke, halo. Jadi kita akan coba di pair ini US ticket dan kita bisa lihat ya di sini di H4 ketika harga sudah take out liquidity, harga shift di sini. Oke, displacement keras sekali. FVG-nya 1, ini adalah breakaway gap dan bodinya tidak sentuh 50%. Ya, kalau kamu bisa lihat bodinya ini close di bawah 50%. Arti kita akan apa? Kuat sekali ke bawah. Nah, yang perlu saya notice adalah di sini ya. Ini bikin equal low. Ya, harga naik. Oke. Ini kenaikannya masih retrace, bukan reversal. Ya, setiap kali ada gap seperti ini, walaupun di kirinya ada dua fair value gap dan bodinya masih close dalam gap ini, ya, kita perlu inverse gap ini. Inilah kondisi yang tidak layak, atau saya nggak bakal ambil buy. Walaupun kalau kamu lihat dari dia ya mungkin ekspansi koreksi, tapi tetap saya nggak akan ambil yang seperti ini. Oke, beda kalau misalnya dia turunnya satu, 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 satu itu saya mungkin bakal ambil. Tapi kalau dia displace boom seperti ini, oh it's really hard. Kita akan naik, tapi nanti mungkin setelah bantai liquidity ini. Jadi kalau kamu lihat dari daily perspektif, ya masih ekspansi, masih koreksi, sih, agak. Ya tapi karena displace itu menjadikan time distortion di H4 bahwa oh ini kita nggak akan naik dulu nih, ya. Gimana caranya supaya saya yakin ini bakal naik? Ini displace naik, take out high ini bikin fair value gap baik. Nah, jadi ketika ini naik, nggak ada FVG buy nih, wah bahaya nih. Ini udah bahaya sekali. Jadi kamu masih bisa menggunakan gap ini. Oke, fokus bodinya close di bawah opening OB ini. Kamu lihat. Jadi di segmen ini, fokus kamu adalah mencari buy. Langsung ke M15. Oke. Nah, bentar ya. Untuk TP-nya dari H4, itu kamu tidak aim, ya. Kamu nggak mengincar liquidity yang paling bawah. Yang kamu incar adalah liquidity yang paling dekat, yang benar-benar paling mudah bisa kamu sentuh. Oke, ntar ini sinyal. Oke, Acin udah normal lagi. Nah, sekarang kamu lihat ya, kalau dari H4, mana liquidity yang obvious? Ini. Apakah dari sini ke bawah ada fair value gap? Nggak ada. Jadi kamu matanya nggak ke sini. Ke sini. Itu sebagai maximum terminus. Untuk bisa ngejawab ke sini, saya perlu ini di inverse. Jadi kamu nggak perlu rek 100%, saya selalu sini, tap ke bawah sini. No. Sampai sini aja kamu udah good sekali. Sisanya tinggal tap reading aja. Ngasih sign mungkin lot kecil untuk menutupi rasa lapar kamu, rasa FOMO kamu. Bahwa, aduh aku pengen short gitu loh. Ya pasti kamu pernah ngerasain itu kan. Tapi ketika setiap kali kena specific liquidity, ini kamu harus partial. Oke? Okay? Pokoknya kalau kamu sama saya, pasti saya bakal ajarin partial itu wajib. Ya, nggak ada istilah kayak SL atau TP. Nggak ada. Partial. Ingat, tugas kamu adalah cari duit. Kamu mau, kamu udah trade 5 jam, tapi hasilnya SL minus, siapa yang mau? Pasti nggak mau. Udah hilang duit, hilang waktu lagi. Ya. Nah, mana Asianya? Kamu cek di sini. I think Asia di sini. Yap, ini Asia High Taken. Ini, wait, bukan. Nah ini ya, ini Asia High di sini. This one, keambil. Ini Asia Low, dalam bentuk relatif equal low. Ya, jadi ini very strong liquidity. Kalau session liquidity dalam bentuk relatif equal low. Ya, berarti yang di prepare apa? Asia reversal atau HOTD. Harga pumps up ke atas seperti ini setelah sweep liquidity. Jam berapa? Jam 10.15. Ada apa? New York Silver Bullet. Berarti saya boleh dong ke M5 atau ke M1 bahkan untuk Silver Bullet untuk mencari specific entry. Ya, jadi kita bakal ke M1. Di sini kita bakal lihat price sudah sweep di sini. Oke, itu sudah sweep dan kita sudah shift in market structure di level ini. Kamu lihat itu sudah MSS. Ya, harga naik.
Nah, ke level ini, gap ini nggak diisi ya. Kalau kamu lihat, ini ada volume imbalance, ini ada, apa namanya, fair value gap. Harga balik sentuh low ini, lalu dia buang ke bawah. Proses apakah itu? Itu adalah immediate rebalance atau IR. IR itu adalah strongest algo sign. Ya, jadi kamu boleh langsung entry di sini, karena kamu tahu ini akan spooling. Ya, kamu boleh short di sini, silakan. SL kamu di atas ini, cukup. Ya, TP di bawah. Ya, di bawah. Atau kamu boleh gunakan inversion ini, tapi ini juga nggak diisi. Ya, ini saya nggak tahu ada apa nih. Dia saat makro berjalan dengan baik. It's okay. Kamu miss di level ini, nggak apa-apa. Ya, karena saya pun mungkin juga akan miss. Karena saya pasti akan limit di FVG ini, limit coba di FVG ini, tapi nggak kena. It's okay. Nah, ketika udah turun seperti ini ya, caranya adalah kamu ke M5 dulu, naikin. Karena kamu membutuhkan fair value gap yang penting. Ya, nah, di sini kamu punya fair value gap kan. Kita nggak fokus limit di situ karena SL-nya bakal jauh sekali. Walaupun secara TP masih jauh ya. Jadi kita mau cari entry. Caranya adalah kamu mencari OF terakhir ya. Yang terakhir, benar-benar terakhir dibentuk. Ya, atau kamu boleh menunggu di next makro. Itu juga bisa seperti itu. Ya, contohnya seperti ini kamu lihat ya. Dengan harga turun, naik. Nah, pas ini naik, ini kan bikin relatif equal kan. Nah, kamu langsung entry karena ini makro. Di mana entry-nya? Di gap. Ini, betul. SL-nya di mana? Di sini. Jangan di sini. Karena kalau kamu SL-nya di sini, ya, itu kamu taruh di dalam FVG. Kan nggak mungkin kamu taruh SL dalam fair value gap kan? Jadi mana yang make sense? SL-nya. Tentunya di sini. Lalu harga muter, turun, balik lagi ke gap, lalu buang ke bawah. Naik, balik ke gap, buang ke bawah lagi. Naik lagi ke gap, buang ke bawah. Perhatikan harga berapa kali balik ke gap ini. Dan satu hal yang unik, semua bodinya close di bawah. Artinya apa? Bentar lagi, pasti adalah buangan terakhir. Jam berapa? Makro 11.50 sampai 12.10. Karena dekat New York Lens, itu pasti akan deliver ke spesifik liquidity. Makro, ini reprice terakhir makro. Artinya kamu tahu bentar lagi bakal ada distribusi. Either tiang besar atau tiang impulsif seperti ini. Hitam, 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 hitam. Distribute, last entry makro. Ya, buang. Ini masih baik nih. Dia masih kasih kamu entry sekali lagi nih. Sebelum buangan terakhir. Habis itu apa? Yep, buang. Buang, langsung buang ke bawah. Kamu mau kejar, ini udah cukup susah banget. Karena untuk entry di lens itu sangat berbahaya sekali. Hanya boleh di makronya ya, mentok-mentok 12.10 atau 12.50. Itu mentok-mentok 12.20, 30 itu jangan pernah entry. Saya sangat tidak menyarankan, itu nggak newbie friendly. Karena lens itu benar-benar random. Seperti itu. Nah, pelajaran yang bisa diambil adalah mungkin kamu tidak mengambil move ini dari ujung ke ujung. Pastilah, ini kalau terjadi di NQ, saya pasti nggak akan ambil. Ketika udah seperti run up seperti ini, apakah ini pernah kejadian di NQ? Sering sekali. Makanya harus sabar. Itulah kenapa dalam 3 jam ada makro. Itu alasannya. Jadi kalau kamu skip di makro pertama, tunggu makro kedua. Skip, tunggu makro ketiga. Karena dari 3 makro itu pasti ada salah satu yang kasih setup. Nggak mungkin nggak. Kamu miss makro 10-10, masih ada silver bullet. Kamu masih miss silver bullet, masih ada makro 11-50 dan 10-10. Intinya apa? Jangan FOMO. Selama kita draw-nya ke bawah, selama clear, pasti kita akan dapat setup. Dan dari tadi kita belum menggabungkan dengan inversion ya, yang ada di kiri. Maksudnya apa? Seperti ini, kamu lihat area ini, sudah ke inverse, cuman kalau kamu lihat dia nggak reverse ya, jauh sekali. Dan inilah kondisi di mana ketika low resistance yang benar-benar ngumpul, seperti ini pasti bakal disabetnya kencang sekali. Inilah entry model apa? Breed and butter setup. Seperti apa tuh? Seperti ini. Liquidity compression, papannya reversal, buang ke bawah. Ini kena H4 POI. Atau ini namanya model apa ya? 2022 classic model. Very easy. Ya. Dan sering muncul di market. Seperti ini.
Coba ini kayaknya news deh yang ini ya. Atau deh news apa enggak. Tapi kamu hafal aja ketika naiknya ini bikin liquidity yang terlalu rapi, ya, rapi sekali naiknya, maka siap-siap ada buangan yang seperti ini. Tinggal marketnya itu baik, kasih kamu entry apa enggak. Oke? Jadi tetap penting kamu melihat HTF dari H4 atau daily. Ya, tetap perlu pertimbangan dalam menentukan direction dan jangan aim terlalu jauh, ambil aja level yang paling realistis. Ya.